kompos yang sudah jadi tanpa menggunakan E4 atau mikroorganisme lainnya. Kompos adalah senyawa organik yang telah terurai dan didaur ulang sebagai pupuk dan dapat berperan sebagai agen yang mampu mengubah sifat fisik kimia tanah. Kompos berasal dari kumpulan senyawa organik yang telah membusuk, misalnya sampah rumah tangga, kertas, jerami padi, dan berbagai macam sampah agrikultur lainnya. Adapun bahan-bahan dalam proses pembuatan kompos tanpa menggunakan E4, yang pertama yaitu daun kering. Jadi sahabat jamur itu bebas mau menggunakan daun kering apapun ya. Menurut Nur Hasanah pada tahun 2021 menyatakan bahwa daun-daun kering mengandung unsur hara nitrogen yang memiliki potensi untuk dijadikan pupuk kompos. Unsur hara nitrogen ini merupakan unsur hara makro dan dibutuhkan oleh tanaman untuk pertumbuhan dan pembentukan klorofil. Jadi ini sangat bermanfaat sekali kandungan daun kering sebagai kompos untuk klorofil tanaman. Terus yang kedua yaitu menggunakan tanah di bawah pohon bambu. Jadi adapun manfaat dari tanah di bawah bambu itu sendiri yaitu akar bambu mengandung TGPR atau bakteri penumbuh akar tanaman yang berpengaruhi sangat baik untuk perkembangan tumbuh tanaman. Tanaman akan tumbuh lebih cepat dan dapat lebih tahan terhadap serangan penyakit busuk akar. Pada akar bambu yang banyak menempel bakteri PF atau Pseudomonas flourensis yang dapat meningkatkan kelarutan unsur P atau fosfat dalam tanah. Unsur P bagi tanaman sangat penting dalam perkembangan sel dan komponen utama dalam menyimpan energi. Proses metabolisme bakteri dalam media tanah yang berasal dari bawah pohon bambu akan menghasilkan unsur nitrogen dalam bentuk nitrat sehingga cepat diserap oleh akar tanaman. Semua bagian dari tanaman bambu, daun, pelepah, ranting, pohon, dan akar, terutama yang sudah lapuk, mengandung cendawan positif seperti trichoderma. Itu sebabnya tanaman bambu tidak pernah terserang hama maupun penyakit. Cendawan trichoderma dapat memangsa cendawan Fusarium oxyporum sp, penyebab dari busuk akar. Jadi itulah manfaat dari pengambilan tanah di bawah pohon bambu. Jadi meskipun sahabat tani itu tanpa menggunakan E4 pun sebagai mikroorganisme, tanah yang ada di bambu, tanah yang ada di akar bambu itu sudah mengandung bakteri-bakteri yang memang sangat bermanfaat bagi tanaman. Terus yang ketiga, itu saya menggunakan kotoran kambing. Jadi 3 komponen ini yang perlu sahabat tani siapkan ya untuk pembuatan kompos. Langkah pertama dalam pembuatan kompos yaitu kita harus menyacah dedaunan terlebih dahulu. Jadi dedaunannya ini sahabat tani itu bebas mau menggunakan dedaunan apa. Jadi yang penting daunnya tuh kering ya. Jadi yang saya gunakan ini daun kering. Kemudian dicacah sampai halus. Kemudian sudah dicacah halus, kemudian siapkan timba. Jadi timba yang saya siapkan nih ya seperti yang digambar ini. Ini sangat kecil, ini sebagai sampel aja. Jadi yang pertama yang dimasukkan itu adalah kotoran kambingnya. Jadi di paling bawah itu kotoran kambing. Kemudian yang kedua adalah dedaunan. Jadi dedaunan itu yang sudah dicacah itu ditaruh di atas kotoran tersebut. Kemudian sesudah itu barulah tanah bambu tersebut itu diletakkan di atas, kemudian tuh disiram, kemudian dan terus sampai beberapa lapis ya itu ditaruh atau diletakkan di timba tersebut. Sesudah semuanya itu diletakkan barulah itu ditutup. Penutupannya nih sahabat tani itu bebas mau menggunakan karung atau menggunakan plastik. Kalau saya sih menggunakan karung ini, menggunakan karung atau menggunakan sak yang saya sebagai penutupnya. Kalau misalkan menggunakan plastik, oke, itu sangat bagus sekali. Kemudian ini dibiarkan selama kurang lebih 3-1 bulan. Jadi pupuk sesudah umur 1 minggu. Jadi contohnya seperti ini. Inilah jenis pupuk yang sudah umur 1 minggu. Jadi ini sudah mulai agak hancur. Kemudian partikel-partikelnya tuh sudah mulai agak yang lunak.
Terus ini adalah pupuk yang sudah jadi, yang sudah umur 1 bulan. Jadi seperti inilah pupuk yang sudah jadi, yang sudah berumur 1 bulan. Jadi contohnya seperti ini. Adapun manfaat dari pupuk kompos daun kering ini, yang pertama yaitu memiliki daya higrokopis yang tinggi. Apa sih Mas daya higrokopis yang tinggi itu? Jadi daya higrokopis yang tinggi adalah kemampuan penyerapan air. Pupuk kompos dapat menyerap air lebih mudah, lebih banyak, dan menjaga dengan lebih baik sehingga tanaman tidak akan kekurangan air. Jadi tanaman itu tidak akan kekurangan air. Karena apa? Karena dia memiliki sifat higroskopisnya yang sangat tinggi. Kemudian yang kedua adalah ramah lingkungan. Jadi pupuk kompos daun adalah pupuk organik yang ramah lingkungan. Pupuk organik tidak mengandung bahan kimia yang dapat mencermati tanah dan merusak kandungan unsur hara dalam tanah. Jadi itulah yang kedua adalah ramah lingkungan. Selain itu, pupuk kompos daunan juga ramah lingkungan karena memanfaatkan sampah daun yang ada di lingkungan sekitar. Daripada membakarnya dan menghasilkan asap yang mengganggu, lebih baik menjadi daunan kering sebagai pupuk kompos. Jadi pupuk kompos, jadi daunan ini apabila sahabat jamur itu dibakar, lebih baik sahabat jamur itu kalau ada daunan atau sampah-sampah itu dijadikan kompos, biar itu bermanfaat untuk tanaman. Karena apa? Karena itu sangat membantu untuk perkembangan tanaman. Oke sahabat tani, mungkin cukup sekian video kali ini ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk sahabat tani. Dan apabila sahabat tani itu menyukai video ini, silahkan like. Dan kalau ini sangat bermanfaat untuk sahabat-sahabat tani, silahkan share kepada teman-teman biar ilmu ini bermanfaat untuk orang banyak. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Masih dalam dunia pertanian. Salam pemuda tani.